Halo teman-teman. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman kita. Dia menanyakan kompresornya mati ya. Lengkapnya begini. Awalnya normal AC saya, tiba-tiba nggak dingin bang. Saya saya kipas berputar, tapi kompresor mati, nggak mau hidup lagi. Itu rusak apanya ya? Jadi outdoornya dia kipasnya hidup tapi kompresor mati ya. Gimana ya contohnya? Kita buka aja ya. Ini udah gua buka bautnya. Gampang. Ya, outdoor ini emang sengaja buat bahan praktek ya, buat video kayak gini. Sorry, ya, speed. Kita pindahin kameranya. Nah, gini teman-teman penampakannya. Ini kipas. Jadi dia kipasnya tetap bermuter, tapi kompresor mati ya. Kerasa ya, beda. Kalau dari getarannya juga, dari suara, dari getaran beda ya. Kalau cuman kipas yang nyala, kompresor mati. Nah, ini penyebabnya apa? Penyebabnya teman-teman harus lihat dulu. Di sini itu ada yang namanya overload ya. Ini overload. Set. Nah, ini dia overload nih teman-teman nih. Pokoknya dia posisinya di atas ini teman-teman. Pas banget di atas kompresor ini nih. Pin 3 ini. Nah, dia ada bulatnya, bulat kecil gini nih. Bulat kecil ya, ada biasa ada kawat melingkar-lingkar gini. Nah, ini namanya overload, teman-teman. Apa fungsi overload ini? Nah, overload ini berfungsi untuk memutus arus ya, teman-teman. Sempit. Jika arus yang ke kompresor ini berlebih ya, misalkan ini overhead terlalu panas, dia akan memutus si overload ini. Jadi overload ini sebagai pengaman ya, pengaman kompresor ini agar arus yang masuk itu tidak berlebih ya. Pokoknya kalau arus masuk yang berlebih kapasitas AC ini dia mutus ya, dia mutus si overload ini. Nah, cek overloadnya masih bagus apa enggak. Kalau misalkan teman-teman nggak paham ya, mungkin kalau teknisi udah paham ya, bedain mana yang overload yang masih bagus apa enggaknya. Nah, kalau misalkan kalau teman-teman di sana itu pelanggan atau konsumen yang mau coba cek sendiri tapi nggak punya alat, coba cek secara fisik ya, lihat secara fisiknya. Nah, digoyang-goyang ada suara ceklek koclak nggak, kocak gitu kan, ada suara, pokoknya gimana lah, ada suara-suara aneh, berarti itu besar kemungkinan rusak ya. Lalu lihat di sini di soketnya teman-teman, nih soket apa namanya ini, nah soket apa namanya ke overload itu kayak kelihatan kendor nggak, kelihatan kayak kebakar nggak. Lalu cek juga ini teman-teman, nih soket ini ya, soket yang ke kompresor ini kelihatan ya, nih yang dari overload terus ke kompresor, ini kan ada 3 nih yang dari kompresor tuh. Nah, itu ada yang kendor nggak, ada yang kebakar nggak, ada yang putus nggak, cek. Kalau kali ini kan masih bagus nih kelihatan. Nah, kalau misalkan kelihatan hitam, gosong, kebakar atau angus, itu ganti ya teman-teman, ganti pakai soket nih, soketnya ganti. Lalu cek juga, pokoknya ceknya yang area yang kalau kipas yang hidup kompresor mati, pokoknya cek yang area ke arah kompresor ya. Cek juga kapasitor, di sini ada kapasitor namanya teman-teman, nih kapasitor ya, yang bulat ini. Nah, ini bulat ini. Cek kalau misalkan ini ngeceknya secara ini ya, secara fisik, secara awam tanpa alat.
Kalau dia diginiin teman-teman, nih lepasin, tapi harus ingat ya, soketnya yang di itu harus ingat, jangan sampai, atau nggak usah dilepas deh soketnya, takutnya kebalik-balik ya, salah masang lagi. Diginiin teman-teman, kalau dia ada gelodak-gelodak, koclok-koclok atau gimana gitu, ada suara-suara aneh, itu berarti rusak ya teman-teman. Eh, dia harusnya nggak ada suara ya, normalnya nggak ada suara, digoyang-goyang ini nggak ada suara. Nah, kalau misalkan digoyang-goyang ada suara, koclok-koclok gitu, teman-teman copot, beli ya, ukurannya harus sama ya. Misalkan ini 30 mikrofarad ya. Di sini kan ada nih tulisan 30 UF mikrofarad ya. Nah, beli yang ukuran sama, mikrofarad 30 mikrofarad ya. Pasang lagi, tapi ingat soketnya harus ingat ya, harus sama masangnya ya, pasang kembali. Nah, ciri-ciri yang rusak itu lihat di bodinya, teman-teman. Kalau misalkan kempot-kempot kayak gini, itu biasa rusak lah. Satu lagi yang pasti itu kalau kapasitor rusak itu gendut. Di bawahnya udah nggak rata. Nih kelihatan nggak rata ya. Nah, taruh di terus di atasnya ini, di atas dekat soket-soketnya ini juga dia mulai ngangkat gendut, gemuk, melembung ya, bunting. Atau taruh di lantai, teman-teman. Dia kan goyang. Nah, kayak gini. Ini dia goyang, teman. Tuh, dia goyang. Kalau yang normalnya enggak, nih kayak gini aja udah, nih enggak goyang ya. Kalau dia taruh di lantai goyang, artinya itu udah mulai gendut ya. Kalau dia mulai gendut, melembung atau bunting, itu nilainya udah pasti berubah ya teman-teman. Nah, itu harus diganti kapasitor ya, kapasitornya. Lalu di sini ada relay, tapi relay ini jarang ya, karena relay kalau ini nyala berarti relay masih bagus, karena relay ini kapasitor ini untuk ini kapasitor ya, kapasitor ini untuk pen ini, untuk kipas ini ya. Kalau dia pen ini nggak muter berarti yang ini. Nah, cek di situ ya teman-teman. Lalu pegang ya, rasain pegang kompresornya, panas nggak? Panas. Kompresor itu kan emang harusnya panas, tapi teman-teman, panasnya itu panas normal, wajar ya, bukan panas nggak wajar kayak kelewat panas ya, overhead. Panas banget. Kalau ya nggak usah dipegang, dirasa aja deket-deket gitu. Kalau misalkan kelewat panas banget, itu overhead, itu diamin dulu teman-teman ya, didiamin sampai dingin, atau kompresor ini dibasahin pakai lap basah atau disiram air ya, biar dia dingin dulu kalau di overhead. Jadi kalau kompresor apa tadi, kalau pen nyala, kipas nyala, kompresor mati, yang perlu dicek tadi apa? Satu, kapasitor ya, kapasitor tahu ya yang kayak gini. Dua, itu overload ya, overload, cek overloadnya. Overload itu yang kecil tadi ya, ini nih. Nah, ini teman-teman overload. Ini dia overload ya teman-teman, nih kecil alatnya, tapi penting ini untuk pengaman kompresor ya. Kalau dia kompresornya panas berlebih, arus yang masuk itu berlebih, dia yang mutus ya, dia mutus. Diginiin teman, kalau ada suara-suara koclok-koclok atau cetek-cetek gitu, berarti rusak ya, harusnya dia nggak bersuara ya. Beda dengan suara ini, kalau suara kawat ini nggak apa-apa. Overload ya. Lalu cek juga tadi soket-soketnya ya, soket-soket yang ke overload, soket-soket yang ke kepala apa namanya, kompresor itu ya, soket-soketnya lihat, cek itu ada yang kebakar nggak, ada yang putus nggak ya. Kelihatan kalau yang kebakar itu kayak hitam-hitam gitu, gosong gitu ya, cek itu soket-soket ya. Lalu cek juga kompresornya, apa suhunya, apa
Nah, panasnya kelewat panas nggak ya? Panas nggak? Panas wajar apa panas yang panas wajar atau panas yang nggak wajar? Kalau dia biasanya, kalau dia overhead itu overload itu mutus ya, overload mutus. Nah, kipas biasanya tetap nyala. Nah, itu takutnya kompresor overhead ya. Nah, kompresor overhead itu penyebabnya ya tadi kapasitor rusak. Kapasitor rusak itu nilai ampere langsung berubah ya, jadi tinggi. Atau unit ini itu unit AC ini terlalu kotor ya, terlalu kotor, kondensernya terlalu kotor, jadi panas nggak kebuang, ampere naik. Nah itu, terus overloadnya berfungsi untuk memutus ya. Tuh, gitu ya teman-teman. Apa lagi? Udah nggak ada. Pokoknya itu aja. Cek soket-soketnya, cek overloadnya, cek kapasitornya ya. Kalau misalkan kompresornya mati, diamin dulu sekitar 30 menit atau 1 jam. Kalau misalkan dinyalain lagi kompresor hidup lagi, artinya itu berarti overhead ya, kelewat panas itu si kompresor ini. Nah, cari tahu penyebab panasnya dari mana. Biasa karena kotor atau karena kapasitor, nilai kapasitor. Lihat secara fisik aja ya. Kalau misalkan teman-teman punya alatnya ini tang ampere, kapasitor sama overload, semua itu bisa diukur sebenarnya sih, bisa diukur ya. Kalau teman-teman punya alatnya, atau kalau nggak punya alatnya dilihat aja secara fisik, ini gendut apa enggak, bawahnya ini biasanya dia agak melendung kalau rusak ya, lalu atasnya juga agak melendung, agak bunting dia kalau rusak. Lalu taruh di lantai dia goyang-goyang ya, artinya ini udah nggak rata, artinya udah rusak ya, nilainya udah pasti berubah. Dikocok-kocok, goyang-goyang. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa paham ya apa yang gue maksud. Mudah-mudahan teman kita yang tadi juga bisa ngerti ya. Oke, terima kasih.